Berbagai elemen masyarakat serta mahasiswa dari berbagai wilayah berkumpul di depan gerbang DPR MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta sejak pagi. Unjuk rasa di depan gedung parlemen ini sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah massa tampak naik gerbang mencoba menerobos merangsek masuk ke gedung DPR RI. Aparat kepolisian pun memperketat pengamanan karena peserta aksi melempar sampah, minuman, dan sejumlah barang ke dalam area gedung MPR DPR RI. Sebanyak 200 personel gabungan dari TNI Polri dan petugas pengamanan internal DPR terus berjaga di sekitar kawasan DPR RI. Pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik konsentrasi massa. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, tak hanya mahasiswa, buruh dan aktivis yang turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa atas revisi Undang-Undang Pilkada, aktor Reza Rahardian pun ikut berunjuk rasa, bahkan berorasi di hadapan massa aksi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibawa untuk keluarga tertentu, saya ini seluruhnya semua. Dan hati teman-teman tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Selain Reza Rahadian, ada juga komedian Ari Kriting, Cing Abdel, Abdur Arsyad, hingga Bintang Emon terpantau mengikuti aksi di depan DPR sejak Kamis pagi. Tak ketinggalan komika Rigen dan Yuda Keling juga ikut turun bersama massa. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat Rabu kemarin. Rapat kerja balik tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas parpol dalam pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Sebelumnya, seruan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ramai di media sosial setelah DPR mengesahkan revisi undang-undang soal pilkada yang dinilai dapat mengancam demokrasi. Sementara dari berita lainnya, pemirsa, 2 pengendara motor terlibat tabrakan setelah salah satu kendaraan menyerempet pengendara sepeda di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat tabrakan tersebut, 2 orang tewas di tempat. Detik-detik usai terjadinya kecelakaan maut antara 2 pengendara motor ini terekam video amatir warga di Jalan Poros Patalasang, Desa Sungumanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedua korban masing-masing Letda Syarifuddin 35 tahun dan Hardian Syah 23 tahun tewas seketika di lokasi kecelakaan. Kerasnya tabrakan pun membuat salah satu pengendara terpental masuk ke dalam drainase.
Peristiwa kecelakaan maut ini terjadi saat korban Hardiansyah yang mengendarai motor bernomor polisi DD4707DV melaju dari arah Jalan Poros Malino menuju kota Sungguh Minasa, menyerempet warga yang sedang mengayuh sepeda. Namun naas, usai menyerempet pengendara sepeda, kendaraan Hardiansyah hilang kendali dan menabrak pengendara motor bernomor polisi DD2108 SRF dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Letda Syarifuddin. Hasil olah TKP kita di lapangan tadi yaitu sepeda motor Aerox yang dari arah Malino ke Minasa berserempetan dengan sebuah sepeda gayung. Jadi selanjutnya sepeda motor Aerox tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Nmax yang dari arah Minasa ke arah Malino. Sementara itu pemirsa, satu buah rumah terbakar hebat di Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Kebakaran ini menelan korban hingga 5 orang. Sebuah rumah terbakar hebat di Pontianak Timur, Kalimantan Barat. 5 orang tewas dalam kebakaran ini. Api dengan cepat melahap rumah yang didominasi bangunan dari kayu ini. 5 orang tewas, 6 korban berhasil menyelamatkan diri. Sementara 1 korban mengalami luka bakar cukup serius. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah pemadam kebakaran berjibaku bersama warga memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga kuat akibat korsleting listrik. Dari berita pilkada, pemirsa, DPR batal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang dijadwalkan digelar pada Kamis pagi kemarin. Rapat tidak dapat diselenggarakan karena tidak memenuhi quorum. Ya kan kita ini kan negara hukum. Nah kita kan akan tadinya memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kan itu jelas. Ini bagian dari DPR mendengarkan suara rakyat karena demonstrasinya di luar besar sekali dan di dalam kota. Jadi begini, aspirasi masyarakat itu kita dengar, tapi mekanisme yang berjalan juga ya memang tadi tidak mungkin, kan itu aja. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sementara pemirsa, sejumlah aktivis dan akademisi memadati halaman gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Para demonstran menyuarakan aspirasi mereka sambil membawa sejumlah poster yang memberikan dukungan terhadap putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada. Halaman gedung Mahkamah Konstitusi MK dipenuhi para demonstran yang terdiri dari para aktivis dan akademisi. Mereka menyuarakan aspirasi mereka sambil meneriakkan yel-yel serta membawa sejumlah poster. Para demonstran ini memberikan dukungan pada putusan Mahkamah Konstitusi MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada. Mereka juga meminta warga Indonesia untuk mengawal putusan MK. Ini setelah sehari sebelumnya Badan Legislasi Balik DPR RI mengadakan rapat panitia kerja Panja yang merevisi RUU Pilkada yang dianggap sudah tidak relevan, terutama putusan MK nomor 60 dan 70 soal ambang batas minimal pencalonan di Pilkada. Kita tidak mau kesewenang-wenangan itu berlanjut. Setuju? Nah ini efeknya akan panjang kalau misalnya elit politik baik di DPR atau pemerintah buta mata dan buta hati, tidak mendengar aspirasi publik yang sedemikian besar. Jangan lupa aksi hari ini datang dari berbagai macam kalangan, datang dari berbagai macam tempat. Dan kalau misalnya tuntutan masyarakat itu tidak diikuti, itu saya khawatir akan terjadi instabilitas politik dan itu akan punya impact terkait dengan ekonomi. Karena ekonomi itu sangat tergantung oleh stabilitas politik. Tak hanya itu, rapat kemarin juga merevisi putusan MK soal ambang batas minimum pencalonan partai sebesar 6 hingga 10% yang hanya berlaku untuk partai non-parlemen atau yang tak memiliki kursi di DPRD. Sehingga kemungkinan partai PDI Perjuangan untuk mendapatkan tiket pilkada menjadi terhalang. Tak
hanya itu, para demonstran juga menganggap adanya upaya untuk memberikan lawan kotak kosong di sejumlah daerah dalam pilkada mendatang. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, seorang anak laki-laki menjadi korban sodomi oleh seorang pria di sebuah rumah yang berdampingan dengan masjid di Jalan Aster, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang ditangkap sempat menjadi bulan-bulanan warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat seorang pria memanggil seorang bocah laki-laki yang tengah bermain bersama teman-temannya di Jalan Aster, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Korban yang menghampiri kemudian diajak oleh pelaku ke belakang mobil yang terparkir di sebuah rumah yang berdampingan dengan masjid. Ibu korban yang tengah mencari sang anak untuk bersiap melaksanakan sholat Jumat justru memergoki pelaku tengah berbuat asusila terhadap anaknya. Pelaku yang sempat melarikan diri usai dipergoki orang tua korban akhirnya ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Warga mengaku resah atas perbuatan pelaku mengingat banyaknya anak-anak yang biasa bermain di kawasan tersebut. Biasanya sholat Jumat tuh orang, tapi dipanggil anak kecil di sini kalau CCTV itu kan, lihat, panggil bawa masuk ke dalam, ada dalam pojok sana kurang lebih hampir 5 menit lah. Sebelah kiri, belum belakang mobil tuh, terus dibawa ke belakang mobil. Bawa belakang mobil itu kurang lebih hampir 7 menit. Nah emaknya nyari, nanya anak-anak di sini nih, di masjid ada orang. Emaknya di masjid, cari ke dalam, nggak ada, emaknya keluar lagi, pengen nyari ke ujung sana. Tapi lihat anaknya di situ kayaknya lagi dikerjain. Gitu. Pelaku orang mana, Pak? Pelakunya orang belakang. Oh, sudah dilepas tapi? Saya dengar dilepas. Oh gitu. Gitu loh. Berdasarkan informasi dari polisi, pelaku berinisial W, 14 tahun, memiliki kelainan jiwa. Oleh karena itu, pihak keluarga korban memilih jalur damai dengan mengajukan 2 syarat, yaitu pelaku harus dalam pengawasan polisi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta pelaku harus meninggalkan tempat tinggalnya. Pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah elemen masyarakat menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa turun ke jalan. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Gugat Negara ini mulai membadati depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka dengan tegas menolak manuver politik para elit yang menunjukkan kesewenangan terhadap kebijakan guna memenuhi hasrat kepentingan mereka. Aksi ini juga merupakan akumulasi kemarahan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR RI yang dinilai mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada serentak. Meski pada hari ini DPR RI batal mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang Pilkada karena kuota forum tidak kunjung tercapai. Pengesahan revisi rancangan Undang-Undang Pilkada terpaksa ditunda kemudian hari. Sementara di Makassar, aksi unjuk rasa yang dinamakan Seruan Aksi Rebut Kedaulatan Rakyat lawan pembangkangan konstitusi mulai turun ke jalan mulai pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah. Ada 3 tuntutan para pengunjuk rasa, diantaranya: pertama, mengawal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PPU 12 2024 terkait ambang batas pilkada. Kedua, menolak hasil rapat revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat. Ketiga, menegakkan supremasi konstitusi untuk menjamin kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di bawah Jalan Tol Andi Pangerang, Petarani, persimpangan Jalan Hertasning, Rapocini, Kota Makassar. Seorang preman memalak dan menganiaya emak-emak pemilik toko perlengkapan bayi. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Aziz Aryat.
Pemirsa, truk tangki bermuatan air terguling dan menimpa pengendara becak bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sibolga Selatan, Sumatera Utara. Truk tangki bermuatan air terguling dan menimpa pengendara becak motor. Keluarga korban histeris melihat kondisi korban Edi Erwin yang tertimpa mobil truk tangki air di tengah saluran air ruas Jalan Jenderal Sudirman, Sibolga. Warga berupaya untuk mengangkat truk tangki tersebut tanpa alat bantu. Namun tetap saja korban tidak dapat dievakuasi dari himpitan badan truk. Petugas akhirnya mengerahkan 2 unit mobil derek untuk mengangkat truk dari parit agar korban dapat dievakuasi. Berselang 1 jam, korban dapat dievakuasi dengan kondisi terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, supir dan kernet truk sudah diamankan ke kantor Polsek Sibolga Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pemirsa menolak bayar uang dengan dalih biaya parkir bulanan. Seorang pemilik toko perlengkapan bayi di Medan, Sumatera Utara dianiaya dan diancam pelaku yang mengacungkan senjata tajam. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang preman kampung terhadap pemilik toko perlengkapan bayi di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara. Pelaku datang dengan mengacungkan parang kepada pemilik toko dan meminta uang Rp50.000 dengan dalih biaya parkir bulanan. Aloan, pemilik toko yang mengaku sudah memberikan uang secara rutin, tak terima karena preman yang sehari-hari menjadi juru parkir di sekitar lokasi tersebut meminta uang tambahan. Karena tak memberi uang yang diminta, preman kampung pun lantas mengancam untuk memecahkan kaca seteling jualan toko dan memukulkan kursi besi ke bahu korban yang mengakibatkan luka memar. Dia minta uang. Terus? Minta uang kan. Anak aku nggak kasih. Dia ambil ini kursi, mau pukul kaca pecah. Berapa diminta uangnya tuh? Dia mau minta itu apa uang apa? Uang parkir bulanan, tiap bulan kami kasih. Minta uang apa parkir? Nah, berapa? Kami nggak ada motor, nggak ada apa-apa, tapi dia minta 1 bulan limpol, kami kasih. 50.000. Nah, 50. Udah dikasih? Udah kasih, dia teken lagi. Minta dia lagi bilang, dah? Mau minta lagi, kami mana mau kasih. Dia minta berapa lagi katanya? Nggak tahu, mau minta lagi, kami nggak tahu. Terakhir, Aci sempat dipukul. Nah, tengok. Itu pakai apa dipukul? Ambil itu kursi. Kursi ya? Nih. Dia datang langsung ambil ini, gini. Kena Saya lihat aku. dia sempat ambil parang gitu ya, ada memang? Ada. Parang dulu. Pakai senjata tajam dia, Ci ya? Nggak tahu lah, pokoknya gini panjang. Korban berharap polisi dapat memberantas aksi premanisme yang merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat. Pemirsa, aksi unjuk rasa memprotes revisi Undang-Undang Pilkada diwarnai kericuan di Semarang, Jawa Tengah. Sementara ribuan massa aksi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Masa aksi yang terdiri dari mahasiswa merobohkan pagar gedung DPRD Jawa Tengah. Polisi langsung membuat barikade agar massa tak merangsek ke halaman gedung DPRD. Massa berorasi mengecam DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi kian panas saat mahasiswa terus memaksa masuk dan membakar ban. Polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Di Yogyakarta, massa yang tergabung dalam Jogja Memanggil memulai aksi unjuk rasa dari parkiran Abu Bakar Ali dan dilanjutkan dengan long march sepanjang Jalan Malioboro, depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga titik 0 km. Massa menggelar aksi unjuk rasa terkait putusan DPR RI mengenai ambang batas calon gubernur dan kepala daerah pada Pilkada 2024. Massa menuntut agar reformasi ditegakkan.
Karena menurut mahasiswa, selama ini para elit politik telah merusak demokrasi dan mempermainkan hukum. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyapa para pedagang di Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat. Gibran yang ditemani sang istri Selvi Ananda berbelanja pakaian untuk anak-anaknya. Tanggapannya seperti apa, Mas? Mas, sebentar aja, Mas. Mas Gibran, terkait tanggapan demokrasi gimana, Mas? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh warga dan pengunjung Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Gibran ditemani sang istri Selvi Ananda dan rombongan calon kepala daerah beserta artis Raffi Ahmad menyapa para pedagang. Saat kunjungan ke Pasar Baru, Gibran dan istri membeli pakaian untuk anak-anaknya di salah satu toko. Pedagang pun merasa kaget dan senang pakaian yang dijualnya dibeli oleh anak Presiden Joko Widodo. Celana baby yang perempuan. Oh, berapa banyak? Dua biji. Oke, itu gimana tanggapannya dapat pelanggan dari Mas Gibran? Ya seneng aja. Kaget nggak sih Teh? Sempat kaget. Iya, tapi seneng. Senang ya? Iya. Warga maupun pedagang pasar rela berdesak-desakan untuk melihat wakil presiden terpilih Gibran dan artis Raffi Ahmad. Mereka juga menyempatkan berfoto bersama. Setelah berbelanja, Gibran dan rombongan meninggalkan Pasar Baru untuk kembali ke Jakarta. Pemirsa, sebuah video pertengkaran seorang pemilik motor dengan kasir bengkel viral di media sosial. Pemilik motor menuding bengkel motor melakukan ketok harga mencapai jutaan rupiah saat memperbaiki motornya. Nggak mau ngomong, nggak mau ngomong. Ini nggak asal pasang-pasang aja. Oh, bilang asal pasang aja. Beli motor, asal bayar aja tiba-tiba 7.500.000. Kan semua orang punya uang. Kan kamu yang setuju. Setuju nggak saya harga segitu? Ngomong nggak? Inilah video viral perdebatan antara seorang pria pemilik motor dengan seorang wanita yang merupakan kasir bengkel motor. Harganya memang nggak saya kasih tahu. Tunggu dulu aku bilang. Tunggu. Perdebatan dipicu lantaran harga perbaikan motor yang dianggap tidak masuk di akal. Memang semua orang nggak punya uang ya, tapi kamu kan setuju mau ganti. Pasalnya, penggantian suku cadang sepeda motor tanpa sepengetahuan pemilik motor sebelumnya. Saya mendingan dorong. Ditambah, harga total perbaikan yang mencapai angka Rp1.000.000 lebih. Konfirmasi dulu. Atas persetujuan yang punya motor dulu, Mas, kata mekanik bilang, ini harus bongkar, tapi izin dulu sama bos, bilang dulu. Masalah harga, bilang sama bos, terus ongkos bongkarnya berapa, nanti baru kita kerjain. Kita bahas kemudian apa saja yang diganti. Setuju beliau. Yang punya motor CBR All, CBR Custom 150, oke katanya bilang begitu. Menurut pemilik bengkel, dirinya berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Atas kejadian tersebut, para pemilik kendaraan diminta untuk lebih cermat saat melakukan perbaikan kendaraan dengan meminta harga perbaikan maupun spare part sebelum perbaikan dilakukan. Pemirsa, seorang pengendara motor menabrak seorang pemulung hingga terkapar di pinggir jalan. Namun pelaku tidak segera menolong korban, justru melarikan diri. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Azariat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah rekaman video CCTV yang viral di media sosial. Video ini memperlihatkan seorang pengendara motor yang menabrak seorang pria pemulung. Bukannya menolong korban, pelaku justru langsung kabur dan meninggalkannya dalam keadaan kritis. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah kosnya yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Sekitar jam 4.15 pagi ya. Jadi ada sebuah sepeda motor menabrak warga yang sedang berjalan di pinggir jalan dengan mendorong gerobak. Nah, adapun kejadiannya yaitu pada saat kejadian tersebut pelaku
yang melakukan tabrak lari tersebut baru pulang dari tempat hiburan malam. Nah, di sana yang bersangkutan minum-minum, kemudian pengakuannya pada saat kejadian juga dia sedang menggunakan HP sehingga tidak konsentrasi. Nah, saat ini untuk korban masih di rumah sakit dalam keadaan kritis. Sama-sama lagi, yang dari Jakarta ke malam, yang dari Koromatang. Pelaku sempat mengubah warna motornya yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna hitam. Dari pengakuannya, pelaku mengaku tak sengaja menabrak korban saat pulang dari tempat hiburan malam. Ia pun meninggalkan korban karena takut diamuk massa. Terus pas pulang dari perapatan itu main HP Mak, sambil motor tapi pelan-pelan sekali. Terus? Main HP, tabrak Kak. Mau Kak tolong Pak. Cuma panik sekali Kak. Takutnya juga ku tolongnya ada orang keroyok Kak, itu paling ku takut Kang. Makanya kayak lari mas saya dulu ke rumah. Selanjutnya pelaku dan barang bukti motor dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.